ada seorang Habib, Bengkulu juga, siluman ular bersorban. Waduh, ngeri. Itu kan di thumbnailnya sudah saya kasih itu. Gambarannya itu ada siluman ular yang kemudian kepalanya itu dililiti dengan udeng. Piccolo. La ilaha illallah. Jadi begitu ya, luar biasa. Jazakumullahu khairan katiran Habib Bambu Petuk. Wa barakallahu fikum Mbak Kesha juga. Waalaikumsalam. Jadi ini begitu luar biasa ya. Jadi apa yang kita baca itu, yang akan kita baca, yang akan kita ulas itu sebenarnya merupakan sebuah penggiringan. Menggiring masyarakat agar masyarakat itu jauh daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dengan bukti apa? Dengan bukti seekor siluman ular yang masuk ke dalam mimpi seorang darwis, seorang pelajar dalam bidang tarekat ataupun tasawuf. Jangan ketawa dulu, BCK. Karena saya belum cerita. Belum selesai ceritanya. Mana ini Habib Ratu Bagus ini? Mbak Yuli. Subhanallah. Habib Rindavan. Jadi bermula dari kisah bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mulai dari awal beliau sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikutip dari kitab Majmu' Mawa'id wa Kalam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt. Besok caption nyanyi blorong. Oh boleh Mbak Joyo. Dan tentu seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwasannya memang ada penggiringan-penggiringan seperti itu, bahwa nggak perlu mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nggak perlu cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seorang wali, menganggap beliau sebagai seorang yang soleh, nggak perlu. Kenapa? Karena semuanya itu ada didapatkan dari kalangan para habaib Ba'lawi. Oke, PWLS Pasuruan. Waalaikumsalam. Sehingga apa? Sehingga karena nggak perlu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan nggak usah mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya oleh karenanya cintai saja para habaib, jadikan mereka sebagai suri tauladan dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama, tidak membuang-buang waktu. Di mana di sini ceritakan ya waqala radhiyallahu taala anhu. Ini masih macet nggak ini? Masih macet nggak ini? Waduh. Coba, masih macet nggak? Kalau masih nanti ganti ini. Agak ya? Oke, siap. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutub, Ahmad bin Umar bin Sumit mengatakan, wa kana sababu kafi basari Sayyidina Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu minal qatib. Jadi sebab butanya pandangan, penglihatan Habib Abdullah Al-Haddad itu adalah dari satu penyakit yang namanya penyakit cacar. Wa kanat ummuhu syafiqatan bihi, di mana ibunya itu sangat mengasihi Habib Abdullah Al-Haddad. Wa muhadiyatan lahu, dan selalu menjaga ya, alaih, wa muhadiyatan alaih, dan selalu menjaga kepada beliau Habib Abdullah Al-Haddad, khususan min khalin lahu, khususnya perhatian itu dari paman, yaitu saudara ibunya. Saudara ibunya Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu Sayyidin min Al-Ghusun. Seorang Habib ya dari keluarga Al-Ghusun yang merupakan cabang dari marga Jamalul Lail. Karena min ahli jazab, di mana beliau ini adalah pamannya ya, paman dari ibunya.
itu merupakan ahli jazab. Wa kana taqlidu ala Sayyidina Al-Habib fil manzil, di mana beliau itu menutup artinya memposisikan, menaruh Habib Abdullah Al-Haddad yang saat itu masih kecil berada di satu ruangan. Wa tashillul aqlid, kemudian mengambil kuncinya, begitu gempoknya lah. Fa fatahal manzil wa fihi min kulli jinsin minatib, kemudian beliau, siapa ini? Pamannya ya, itu membuka kamarnya, ternyata di dalamnya itu segala macam minyak wangi itu ada di dalamnya. Jadi minyak wangi, wajar kalau misalkan di zaman dulu itu ya Habib-habib banyak yang jualan minyak wangi, karena memang dicontohi atau diberi contoh oleh leluhurnya ini ya. Fatadammakha sayyiduna Abdullah bihi, sehingga Habib Abdullah Al-Haddad itu ya berlumuran minyak wangi. Jadi semuanya gitu, saking banyaknya minyak wangi begitu ya. Nah lalu fakuffa basaruhu bisababi dzalika, lantaran terlalu banyak minyak wangi yang beliau gunakan sehingga itu bisa membuat penglihatannya Habib Abdullah Al-Haddad itu buta. Nah, kemudian ketika sudah terlihat ya, sudah ada ciri-ciri bahwasannya Habib Abdullah Al-Haddad itu buta. Profesi. Ya mungkin dulu itu Beb Alkemi ya. Mungkin dulu itu profesinya memang seperti itu. Karena ibunya sudah kebingungan. Waduh, ini anak saya buta ini. Astaghfirullahaladzim. Maka beliau bermunajat dengan mengajak Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk apa? Untuk berziarah kepada Qubbah. Bukan kubah sebenarnya, ini makam, di mana makamnya itu ada kubahnya. Qubbah Al-Imam Al-Idrus. Ya. Bayama Abdullah Al-Haddad itu bakalan buta. Wa jami'u ahli zamanihi, dan semua penduduk zamannya itu bayasiruna tidilih. Semua penduduk zaman itu akan berjalan mengiringi langkah-langkah dan mengambil keilmuan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Summa kharajat, kemudian ibunya itu keluar. Bisayyidina Abdullah ummuhu ila qubbati sayyidina al-syekh. Syekh ini bukan Sayyid atau Habib ya. Abdullah Al-Idrus. Kemudian dibawalah ini berziarah kepada makamnya Al-Imam Al-Idrus di Qubbah. Jadi makamnya Syekh bin Abdullah, Syekh Abdullah Al-Idrus itu ada kubahnya, sehingga disebut Qubbah aja gitu. Wa qalat, wahai Imam Al-Idrus, imma yamut au yufattah. Begini, wahai Imam Al-Idrus, engkau itu daripada menjadikan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai orang yang buta. Pilihannya satu, mati. Atau yang kedua, yufattah. Yang kedua itu matanya dibukakan olehmu. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Fayarwuna anna sayyidana Abdullah hasalalahu ma hasala min dzalika sa'ah. Maka setelah itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mendapatkan apa yang dia dapatkan dari waktu itu. Apa yang didapatkan? Tentu ilmu. Jadi semenjak berziarah kepada kubahnya atau magamnya Habib Abdullah bin Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, lalu kemudian beliau itu mendapatkan ilmu yang sangat banyak, kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak. Cuman sekedar ziarah, kemudian menjadi wali, kemudian menjadi ulama. Kan keren kan? Enak. Jadi nggak perlu ngaji, nggak perlu ibadah, nggak perlu Allah
Kemudian apa? Menghafalkan ilmu, menghafalkan Al-Quran, belajar kepada para masyayikh, nggak perlu. Hasalalahu ma hasal min tilka sa'ah. Oh ya, betul. Hatta qala huwa radhiyallahu anhu, sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengatakan, uridu alayya halu sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fawajadani qad mulitu min ba'di sadah ba'lawi, yaknihi Al-Imam Al-Idrus. Maka pada suatu hari saya ini ditawari. Siapa yang nawari? Nggak jelas, karena urido begitu kan, bina majhul. Saya ditawari bahwa saya ini akan mendapatkan hal rohaniyah, kondisi kerohanian yang sudah dicapai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Punya siluman ular. Ularnya ular apa, Gus? Ular dalam celana ya? Waduh. Bukan ini Bang Din. Ini belum selesai ceritanya. Sabar ini, sabar. Saya ditawarin. Yang menawari siapa? Nggak jelas. Bahwa kamu ini, wahai Abdullah bin Ali Al-Haddad, akan diberikan kondisi kerohanian ya yang sudah dicapai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fawajadani qad mulitu min ba'di as-sadah bani Alwi, yaknihi ay al-Imam Al-Idrus. Ternyata seseorang atau sesuatu yang menawarkan kepada saya agar saya ini sama posisinya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ternyata menemui bahwa saya ini ya sudah terlalu penuh dengan kewalian yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Idrus, sehingga saya tidak bisa lagi menerima ya magam yang sudah dicapai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Subhanallah, luar biasa ya. Sehingga bagaimana? Ketika saya ditawari, ternyata saya menolak. Bukan menolak sebenarnya, karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan magam dari magamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fasuktu dzalikal hal li Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sehingga kewaliannya penuh ya. Saya giringlah itu magam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada murid saya yang bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Luar biasa ya, subhanallah ini. Keren. Qala Sayyiduna Umar bin Zain bin Sumit, maka cucu murid dari Habib Abdullah Al-Haddad yang juga sekaligus merupakan murid dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, itu Habib Umar bin Zain bin Sumit mengatakan, yakni maksudnya itu annahu Muhyiddin, bahwasanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu adalah Muhyiddin. Tentu ketika kita melihat laqab ya, atau gelar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan Muhyiddin. Nah ini sama. Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu Muhyiddin, seseorang yang menghidupkan agama. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pun juga Muhyiddin, sama-sama. Kama anna Sayyidina Abdul Qadir kadzalik, begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Muhyiddin, maka Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pun juga seorang Muhyiddin, begitu. Nah, lalu apakah ini mendapatkan penguatan? Ada buktinya bahwasannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu merupakan seseorang yang sudah mencapai atau memiliki magamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ini diperkuat. Data mana? Data Gus. Oh iya, ini ada, ini sudah saya bacakan di awal tadi ya. Wa fi qissatid darwish al-maghribi ma yadullu ala dzalika. Dalam kisah seorang darwish, seorang pelajar tarekat, pengamal tarekat yang aslinya dari Maroko, itu menunjukkan akan kebenaran dari kisah tersebut. Bagaimana kisahnya? Bagaimana?
Wa huwa annahu, di mana seorang darwish ini ro'a, ini kan ro'a artinya kan melihat, tetapi kalau di akhir nanti ini mimpi lagi ya. Ini jangan aneh kalau kisah-kisah itu mayoritas berasalkan dari mimpi. Ini jangan aneh ya teman-teman ya. Siap Kang Tohari, waalaikumsalam. Darwish itu semacam santri begitulah. Ini mimpi. Oke. Annahu ro'a, bahwa seorang santri, seorang darwish yang aslinya itu dari Maroko, itu dia bermimpi ka'anna hayyatan tawwaqat unuqah, seolah-olah ada seekor ular, hayyatan, seekor ular, tawwaqat unuqah, yang melilit lehernya. Jadi leher sang darwis ini dililiti oleh seekor ular. Wa arkazat ra'saha, kemudian dia itu memfokuskan kepalanya, beginilah ya. Kan ular nih, ular, seret. Nah, gini. Gini, seret. Ular kan? Ular. Wa qalat assalamualaikum. Kemudian si ular ini mengatakan assalamualaikum. Dijawablah oleh darwis waalaikumsalam. Faqalat ma ja'a bika. Maka ular itu bertanya, apa yang membuatmu datang? Faqala, maka jawab darwis itu, kharajtu zairan li masyayikhi Hadramut. Di mana saya ini keluar dan bertujuan untuk menziarahi masyayikh Hadramut. Wa qasdi ziyaratu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan saya memiliki tujuan untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Faqalat, maka ular tersebut tadi itu, ya, ularnya ini mengatakan, alladzi tatlubu minasy-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani inda Sayyid Ahmad bin Zain. Bahwa yang engkau cari dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu magam dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ada di sisinya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Begitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kemana? Ke Baghdad untuk mencari magamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian mencari anak keturunannya, nggak perlu. Karena yang engkau cari itu ada di sisi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Subhanallah, subhanallah. Ini ularnya nggak dijelaskan ini, apakah ularnya itu berkepala manusia, atau berkepala perempuan, atau ularnya itu biasa, begitu, atau ularnya itu ular kobra, atau ular piton, ataupun ular yang lain. Ini nggak ada penjelasannya ya. Barangkali dari teman-teman itu akan menanyakan akan hal ini ya. Saya jawab terlebih dahulu. Allahu alam itu apakah berkepala kibin atau bukan itu, Lincai. La ilaha illallah. Masalah. Lanjut. Sumaqalalaha, kemudian sang darwis itu bertanya kepada ular, waman anti, engkau ini siapa? Engkau ini siapa, wahai ular? Qalat ana rohaniyun min rohaniyi as-sayyid Ahmad bin Zain walahu rohaniyuna katir. Kata ular itu, saya ini adalah siluman dari beberapa siluman-silumannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu memiliki banyak siluman-siluman, begitu. Kan kenapa kita terjemahkan sebagai siluman, begitu pertanyaannya kan. Jadi roh jahat yang kemudian dia bisa berubah wujud segala macam. Ya kan? Namanya ular Joni kepala botak, nggak punya mata, tiap malam kan kalau di Indonesia nggak ngerti ngomong rohani, begitu kan. Ngomong rohani itu nggak ngerti.
Ya kan? Biasanya apa? Jin, jurik, begitu kan? Setan. Nah, yang kemudian dia itu bisa apa namanya berubah-ubah menjadi macam-macam. Bisa jadi ular, ular piton, ular tanah, ular apa? Kobra ataupun yang lain. Nah, jadi kita sesuaikan dengan terjemahan bahasa Indonesia begitu kan. Anaconda begitu misalkan ya. Nah, jadi siluman, ularnya muslim, bukti ucapannya salam, betul. Jadi jelas ularnya itu dalam keadaan Islam karena mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anti cina. Ana rohaniyun min rohani Said Ahmad Zahla Ahmad bin Zain. Walahu rohaniyuna katir, di mana beliau itu memiliki banyak siluman. Nah, ini dalam mimpi nih. Falamman tabaha, maka sang darwish itu ketika dia bangun minan naumi dari tidur, ketika sang darwish bangun dari tidur, jaa, beliau datang liyukhbira Sayyidana Al-Habib Ahmad bin Zain. Beliau ingin memberitahukan kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa kana sayyiduna, ularnya cewek cina. Buktinya man anti, oh ya cewek beb. Karena kan hayatun bukan hayyun begitu. Kalaulah ularnya itu cowok, hayyun jadinya. Terus wa kana sayyiduna al-Habib Ahmad bin Zain yakhruju lis-salati subhi waqtal isfar. Di mana Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu keluar untuk sholat subuh itu waktu isfar, ya rada-rada apa namanya terang-terang dikit begitulah isfar ya. Fahina laqiya Sayyidana Ahmad, maka ketika sang darwish itu berkata kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, qala lahu sayyiduna, maka Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjawab, qad alimna bima jara laka. Oh ya, saya itu sudah tahu apa yang terjadi bagimu. Jazakumullah khair Kang Mahfud Sulaiman, wa barakallahu fikum wa fi ahlikum. Saya sudah tahu ularnya ini roh siapa tadi? Rohnya ini Bepting It, rohnya Habib Ahmad bin Zain. Jadi ketika sebelum bercerita itu, kan tadi niatnya ini sang darwish ingin menanyakan kepada Habib Ahmad bin Zain, wahai Habib Ahmad bin Zain, saya ini pengen laporan. Oh, nggak usah laporan karena saya sudah tahu. Qad alimna bima jara laka. Saya sudah tahu apa yang terjadi kepadamu. Falamma kharaja Sayyiduna al-Habib Muhammad bin Smith ila indi Sayyidina Ahmad akhbarahu darwish bidzalika. Dan tatkala keluar Habib Muhammad bin Smith kepada Habib Ahmad bin Zain, ternyata darwish itu sudah memberitahukan kepada Muhammad bin Smith. Artinya satu, Habib Ahmad bin Zain bin Smith itu ahli kasyaf. Karena melihat dari tujuannya, siapa darwish itu adalah untuk mencari siapa penerus dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu. Nah, kemudian apa? Ketika bertemu dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan, iya saya sudah tahu. Saya sudah tahu bahwasanya kamu itu begini, begini, dan begini. Kasyaf, begitu. Satu. Kemudian yang kedua, ular ini ya merupakan salah satu khodam daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena memang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu memiliki banyak khodam. Entah itu dari jin ataupun yang lain, begitulah ya, rohaniin. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini adalah upaya bahwasanya apa? Bahwasanya nggak perlu untuk mengunggul-unggulkan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menziarahi magamnya, mempelajari ilmunya. Nggak perlu. Kenapa? Karena semuanya itu bisa didapatkan. Ya, semuanya itu bisa didapatkan dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, seorang Habib. Nah, jadi nggak usah.
datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau kepada makamnya, kepada kuburannya, atau mempelajari ilmunya, atau mencari anak cucunya, nggak perlu. Karena memang semuanya itu sudah ada di kalangan para habaib. Dan ini kan memang ya cukup senada begitu. Dimana ketika siapa Faqihil Muqaddam itu ditanya, atau banyak ungkapan lah dari siapa namanya kalangan para habaib itu, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masyhur fid dunya wal Faqihil Muqaddam masyhur fil barzakh. Nah, itu kan sudah terkenal. Jadi memang ada upaya-upaya ketidaksukaan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya gelarnya saja dimiliki. Misalkan Ahmad bin Zain Al-Habsyi, gelarnya Muhyiddin. Syekh Abdul Qadir Jailani Muhyiddin. Ya kan? Kemudian untuk mengungguli hal itu, ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ditawari oleh orang yang menawari, wahai Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jazakumullah khair Bang Din, wa barakallahu fikum wa fina ajma'in. Wahai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tawari kepadamu agar engkau itu mencapai magam yang dimiliki oleh oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, nggak bisa. Karena saya sudah penuh dengan magam yang dimiliki oleh Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi nggak perlu. Karena sudah penuh ini magam saya. Dan udah, daripada kamu ke saya, mending ke murid saya. Allah. Jadi begitu. Ini kan begitu luar biasa. Masya Allah. Jadi magam itu bisa digilir. Bisa dipindahkan magam. Dan tentu, mana rokoknya ini? Nah. Sangat mudah kan. Untuk menjadi seorang wali kan gampang. Cukup berziarah. Web Arkan. Untuk berziarah kepada gubah atau kuburan Habib Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan setelah ziarah cukup ngomong gini, anak saya ini kalau nggak mati, dia itu bisa dibukakan mata hatinya. Sehingga dia ini kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setelah dia berziarah bersama ibunya dan laporan kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, lalu kemudian dia menjadi wali. Hasalalahu ma hasal. Jadi wali gutub. Kemudian bisa mengarang banyak kitab. Bisa menjadi ulama dan seterusnya. Kan enak. Begitu, enak, luar biasa. Dan tentu pun, ya, ada sebuah keterangan yang lain dari sebuah kitab Majmu' Kalam. Saya tadi dapat dari teman-teman itu, Habib Al-Kaimi dan kawan-kawan itu. Masalah, mana ya? Mensabar. Nah, dari kitab Nashru Mahasinil Awsaf fi dzikri kalam fi dzikri managib Al-Arif Billah Gudbi Zamanihi Sayyidina Al-Imam. Semuanya Gudbu Zamanih ya, keren ya, subhanallah ya. Sagaf bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Sagaf ya. Sagaf bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Rahimahumullahu ta'ala. Ta'lif najluhu al-imamul muhaqqiq al-khashi' litawasu Hasan bin Saqqaf As-Saqqaf. Nah, ini keren ini. Dimana di sini ketika menceritakan oleh orang yang menceritakan bahwa siapa ini Al-Imam Hasan bin Saqqaf itu telah mengambil ilmu zahir dan batin dari imamil ulama wa syekhil hukama. Waqad akhadal ilma zahir wal batin an imamil ulama wa syekhil hukama. Telah mengambil ilmu zahir dan batin
dari imamul ulama, imamnya para imam, imamnya para ulama, gurunya para hukama. Siapa yang mengambil? Man aqarra lahu ulama udahrihi, yaitu orang yang telah diakui oleh para ulama-ulama semasanya, bi annahu faridu asrihi, bahwa ia adalah orang yang satu-satunya di masanya. Sayyiduna Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Ini berbicara tentang tokoh lain yang selain dari Habib Siluman. Habib Siluman Ular. Wakana, dan Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu termasuk mimman khassahullahu bil ilmi zahiri wal batin, termasuk orang-orang yang diberi keistimewaan zahir dan batin, ilmu zahir dan batin. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, sab'ata asyara ilman ma su'iltu anha muddata hayati, bahwa Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu mengatakan ada 17 bidang keilmuan yang ketika saya hidup tidak ada seorang pun yang mempertanyakan tentang 17 keilmuan itu. Subhanallah. Jadi ada 17 ilmu yang tidak pernah dipelajari oleh orang-orang. Dan saya mengetahuinya. Begitu. Apa saja ilmunya ini? Nggak disebut. Nggak disebut ilmunya apa aja yang 17 ini. Oke, ngerokok dulu. Murid durhaka cina. Terus, masih banyak. Tenang. Ma'annahu tadalla'a fi kullil ulum. Padahal beliau ini sangat, mendalami semua macam keilmuan. Mau ilmu apa itu? Ilmu dawir, ilmu gendam, ilmu apapun itu, Beb, Ratu Bagus. Ya, ilmu ini itu begitulah banyak karena 17 ilmu nggak disebutkan di sini. Subhanallah. Wa akhbarani walidi, ilmu DNA. Oh ya, kan zaman dulu belum ada DNA itu ya. Nah, cuman mungkin itu juga dikuasai oleh beliau begitu ya. Kemudian wa akhbarani walidi anna ba'dha akabiril ulama yaqul. Dan ayahku Habib Segaf ini memberitahukan kepadaku bahwa sebagian ulama-ulama besar mengatakan inna Sayyid Abdurrahman, bahwasannya Sayyid ini berarti isbat ya. Berarti ini isbat karena menggunakan Sayyid. Betul. Jadi isbat dari keluarga sendiri. Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih alimud dunya. Di mana Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu adalah orang alimnya dunia. Ulamanya dunia begitu. Wal mukhbir min ahlil ittila'i wal kashf. Serta beliau ini juga memberikan informasi. Karena beliau itu dari kalangan orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan wal kashf, dan juga ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Oh. Kasyaf. Gitu. Wa ukhbirtu, dan saya dikabari, dan saya diberi informasi annahu lamma hajja, tatkala beliau itu haji. Ini haji ini ya. Jadi hajinya bukan di Hadramut ini. Kalau Habib ini ya, bukan. Ini haji ini, haji ini. Jadi kalau yang kemarin kan hajinya di Hadramut, Habib Abdurrahman As-Saqaf itu ya. Kalau ini enggak. Ini hajinya benar di Mekah ini. Tapi ketika di jalan itu zara Zabidan. Beliau itu mengunjungi kota Zabid. Wa makatha ayyaman. Kemudian beliau tinggal di situ beberapa hari. Yudzakiru ulama'aha, di mana beliau bermuzakarah, berdiskusi gitu, berdiskusi dengan ulama-ulama yang ada di Zabid tentang apa? Fi tafsiri bismillahirrahmanirrahim, tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi
dalam menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim saja itu sampai berhari-hari dengan ulama-ulama zabid. Subhanallah, ini luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim saja itu bisa ditafsirkan ya dengan penafsiran ya bersama para ulama sampai berhari-hari. Subhanallah, ini luar biasa ya. Sehingga para ulama-ulama zabid itu fa'aqarru lahu bil fadl, mereka mengakui bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Luar biasa ya. Wa annahu alimu zamani, bahwasanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu merupakan orang ulama di zamannya. Nah, hebat. Yang sahur ya, saya udah sahur ini. Tinggal nyantai. Sebagai contoh, bagaimana kehebatan dari ilmu yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Wa dzakara lil walid, di mana ayah saya itu menceritakan tentang beliau, Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, annahu idza arada akhda kitabin faba'uda alaih, bahwa ketika dia itu ingin mengambil sebuah kitab, misalkan di atas tinggi dan ini nggak nyampe, ya kan, terlalu tinggi begitu. Maka apa yang dia lakukan? Radafa kutuban wa sa'ida 'alaiha hatta yatanawalahu. Ini bukan tangannya memanjang, bukan. Seperti yang kemarin ya. Garamah dari Al-Imam Abu Bakar Al-Adani, bukan. Kalau ini menumpuk-numpuk kitab, seret 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini bukan menjulurkan tangannya ke atas untuk mengambil kitab, bukan. Tapi apa? Kitabnya ditumpuk-tumpuk, kemudian diinjak. Diinjak menggunakan kaki. Masya Allah, luar biasa ya. Menggunakan kaki, diinjak. La ilaha illallah, astagfirullah ini ya. Kok bisa ya seperti itu ya? Diinjak menggunakan kaki. Kemudian apa? Wa qala ana wahid minal kutub. Kemudian dia mengatakan, karena saya ini adalah kitab, ketika saya menginjakkan kaki saya kepada kitab-kitab yang lain, itu nggak masalah, karena saya ini adalah sama seperti kitab. Begitu. Ya, karena saya ini kitab, jadi ketika saya menginjak-injak kitab untuk ngambil kitab yang di atas, itu nggak masalah. Ini luar biasa ini. Luar biasa ya beliau ya. Menyatu dengan kitab, karena beliau kan kitab. Ana wahid minal kutub, saya ini adalah salah satu kitab. Hadza ma'a annahu yu'azzimul kutuba ghayata ta'dhim. Ya meskipun sebenarnya beliau itu sangat mengagungkan kitab-kitab syariat, bukan kitab-kitab Al-Qur'an. Masya Allah. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian sama sekali, anna hadza la yakunu illa lahu. Dan itu nggak boleh kecuali untuk beliau, karena beliau itu adalah seorang yang sangat tinggi ilmunya, sangat luas pengetahuannya, bahkan menganggap dirinya ini sebagai sebuah kitab, sehingga nggak masalah untuk menginjakkan kakinya kepada kitab, tumpukan-tumpukan kitab, nggak masalah, karena beliau kan kitab, begitu. Kenapa? Itu hanya satu keistimewaan yang dimiliki oleh beliau saja, dan tidak boleh orang lain itu memiliki keistimewaan tersebut. Kenapa? Ya, li'annahu minal arifina billah, ya karena beliau adalah orang yang ahli ma'rifat kepada Allah. Subhanallah. Dia sudah kenal, sudah ma'rifat kepada Allah, sehingga untuk menginjak-injakkan kakinya kepada kitab, tumpukan-tumpukan kitab, nggak masalah. Nggak masalah. Sementara wal arifu yazinul umura bimizani syariati, sementara orang yang ahli ma'rifat itu mengukur
segala sesuatu dengan ukuran syariat. Walau ra'aina. Nah, ini kalau dibandingkan, kalaulah Habib itu ketika menginjakkan kakinya kepada tumpukan kitab, itu tidak masalah, ya, tidak masalah, maka bagaimana dengan orang lain? Masih 15 menit lagi, imsak. Yes, cicing, gandeng. Walau ra'aina insanan, kalaulah kita melihat seseorang, wati'a kitaban minal kutub, ketika dia itu menginjakkan kakinya di atas kitab-kitab, di atas kitab-kitab, tumpukan-tumpukan kitab, menginjakkan kakinya di atas kitab begitu. Biqasdil istihanati lahu, dengan tujuan untuk menghinakan kitab-kitab ini. Hakamna biriddatihi, maka kita bisa menghukumi statusnya sebagai orang yang murtad. Artinya kalaulah orang lain menginjakkan kakinya ya di atas tumpukan-tumpukan kitab dan tujuannya untuk menghinakan kitab-kitab tersebut, misalnya untuk mengambil kitab yang ada di atas, kemudian dia tumpuk kitab-kitab lalu diinjakkan kitabnya untuk mengambil kitab yang di atas, kalaulah yang melakukannya itu adalah orang lain, murtad dia karena menginjak kitab untuk ngambil. Dan sehingga apa yang disebutkan tadi itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Habib ini. Subhanallah, luar biasa nih ya. Oleh karenanya, nah ini ada satu kaidah itu. Ada satu kaidah. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Pasrahlah, biarkanlah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap segala sesuatu yang janggal di sisimu. Karena menurut mereka itu adalah suatu hal yang jelas yang diperkuat dengan dalil. Sehingga, kalaulah yang melakukan itu, ya, kalaulah yang melakukan itu yang menginjak, menumpukan kitab, kemudian menginjakkan kakinya ke atas untuk mengambil kitab, ya nggak masalah. Karena mereka adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, Mbak Ifas. Subhanallah. Itulah kehebatan dari para habaib yang mereka merupakan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ketika dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya nggak ada apa-apanya. Wali Qutb mah bebas, betul. Kalau orang lain melakukan itu, murtad. Kalau Habib yang melakukan itu, nggak masalah. Begitu, karena dia adalah seorang wali Qutb, begitu. Jadi jangan aneh, Beb. Abdurrahman Aziz, ya. Subhanallah, subhanallah, masalah, masalah. Luar biasa ini. Perjalanan kitabnya apa, ambil ke barat, itu kerasakti itu, remes susu bebas. Kenapa nggak pakai bangku aja untuk ngambil kitab? Harusnya seperti itu kalau yang waras, atau enggak pakai apa namanya tangga begitu kan? Pakai tangga. Wali Qutb, oke. Kalau iya, kalau Hanif Kocolok cina. Masuk pasal penistaan wali. Pada hari-hari mengkaji itu karena menggali apa bingung, jadi nggak paham-paham, Gus. Kayaknya kemungkinan yang kedua sih. boleh. Fiksi ini Kang Prasetya, fiksi delusionis. Sanes wali kutub tapi wali kulub. Waduh, kulub apa ini? Tapi wali-wali mereka melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Kalau kuperhatikan, waduh, biasa di luar. Hujan susu, bebas. Namanya juga wali Qutb kan. Jadi nggak aneh ini. Kenapa nggak terbang? Justru itu, Kang Halaf Damha. Jadi kan kalau siapa namanya, beberapa Habib yang lain, misalkan Habib Abdurrahman As-Sakaf. Kenapa dinamakan As-Sakaf? Ya karena beliau bisa terbang gitu, seret gitu kan. Sampai ke atap. Jadi kan pasti yang namanya rak kitab itu kan di dalam ruangan. Sehingga untuk mengambilnya itu ya harus terbang saja, seret gitu. Seret ngambil. Harusnya kan seperti itu.
Atau kalau tidak, itu seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus yang tangannya itu bisa panjang, panjang untuk mengambil kitab. Harusnya seperti itu kan. La ilaha illallah, astagfirullah. Bro, siluman ular putih kah? Waduh. Warnanya nggak ada tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Imsak. Belum. Subhanallah, berak jadi emas. Bebas, namanya juga wali gutub kan. Kang Hasim Quraisy, Husnudon, PBNU remek bebek cina. Kang Mawar Coper, pembak Mawan ini. Kang ya, Mawan Coper. Iya Kang, bila mereka golongan kibin berbuat apapun bebas, yang lain minggir. Iya, kulup ular, kulup helm. Kulup sampe cina ke. Aduh. Kang Agus Sutrimo, Syekh Abdul Qadir Jailani jelas lebih hebat dari semua imigran. Ya, itu kan menurut Habib beda lagi Kang Agus Sutrimo ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan Faqihil Mugaddam. Oke. Wali-wali daya, dia tipu cina. Madamin api neraka, bebas. Abdullah Al-Haddad menolak rahmat kalian selevel Syekh Abdul Qadir. Oh ya, masalah marahin malaikat, bebas. Subhanallah. Kayak cerita yang kaki menginjak Al-Quran di WC ada di kitab itu. Itu saya belum nemukan Kang sekumpul ya. Kang Jomblo happy Mbak ya ini Mbak ya. Waalaikumsalam, sehat selalu dan panjang umur. Amin amin. Terima kasih Mbak. Fantastic Four. Oh iya, Fantastic Four itu. Di X-Men kan ada juga itu kan. Luarnya habis melilit terus kemana? Itu dalam mimpi Mbak Yuli. Jadi dalam mimpi itu mah. Oke. Kok burung emprit saja Gus main terbang terbangun. Oh kalah. Kan ilmu teleportasinya punya juga kan. Siapa Kang Abdurrahman Aziz? Habib siapa? Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Itu ilmu teleportasi punya. Nah, hanya yang tidak dimiliki oleh Goku itu adalah ilmu garomah siwak. Ketika menyelupkan satu siwak, maka itu sama dengan basoka ya, bisa menghancurkan satu kapal perang. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Goku itu. Ya, enak kalau tangannya panjang bisa buat nyolong mangga. Betul. Salam sehat supaya sadar mempercayai itu murtad. Siap. Kang Gendeng yes. Seorang muslim mempunyai khodam, hukumnya gimana ya? Gimana ya? Kalau dari sudut pandang fikih ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau dalam sudut pandang tasawuf, itu namanya kurang keimanan. Begitu. Sofgan kalah. Sofgan itu kalah ya. Habib liur teman. Kang Al-Imamul Muhdar. Nanti kalau sudah selesai menggali kitab Garamah, bikin riset Garamah yang terbaik yang mana? Oke, boleh ya. Nah, dia harus dipilah-pilih dari Garamah yang ada, itu nanti akan dipilih mana Garamah yang tertinggi di antara Garamah yang lain. Untung saja isi dongeng kitab nggak terbang ambil kitab Billahul Mahfud. Salam dari Buntok Kalteng. Terima kasih Kang Bahrin Nur Ridho. Terima kasih ya. Kang Sakur Rahmat, aku senengnya kalau mendengar tawamu, melu ngakak. Oh, siap, terima kasih. Ngakak lagi, Kang. Oke. Bro, Kang Dodi Sabtono, kan ada filmnya, kayaknya itu deh. Siluman putih cantik. Siluman ular putih itu ya. Itu di Cina kalau nggak salah. Mbak Lina Yati, pantesan si Kibinwati suka diobok-obok begundal Kabib Cina. Mungkin tangannya panjang gitu, bisa jadi itu Mbak. Kang Nahrawi ya, hadir, siap, terima kasih.